Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Anakku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku terpaksa membatalkan janjiku dengan Bu Warti, namun tiba-tiba saja Dimas datang ke rumah saat Mas Pras sudah berangkat ke kantornya. "Mas Dimas, ngapain kesini?" tanyaku saat aku membukakan pintu untuknya. Dimas menatapku sejenak lalu buru-buru menunduk. Ibu yang menyuruhku untuk menjemputmu. Tapi tadi saya sudah menelpon ibumu dan beliau mengizinkan saya menunda membuat kue hari ini. Dimas kembali menatapku, tetapi saat aku memandangnya lagi-lagi dia menunduk. "Tolong jangan menolak," ucapnya dengan wajah menunduk. Berkali-kali dia membenarkan letak kacamatanya yang selalu turun. "Siapa Jeng? Kenapa dibiarkan berdiri saja? Ajak masuk tamunya," teriak ibu mertua dari dapur. "Mari mas, silakan masuk." Tidak, ibu sudah menunggu." Aku menghela nafas dan menghembuskannya perlahan. "Baiklah, saya izin pada ibu dulu." Dia mengangguk masih dengan posisi kepala menunduk. Aneh. "Kenapa Jeng? Siapa yang datang?" tanya ibu mertua saat aku menghampirinya. "Dimas, anaknya Bu Warti. Dia mau aku ke rumahnya membuat kue." Tangan ibu yang sedang mengiris bawang terhenti, lalu menatapku heran. "Bukannya barusan kamu telepon Bu Warti dan bilang kalau hari ini tidak bisa membuat kue?" "Entah," aku menggedikan bahu. "Ajeng mau ganti baju dulu ya Bu?" "Iya, nanti kalau berangkat hati-hati ya." Kemudian aku menuju kamar untuk mengganti baju. Setelahnya aku menyisir rambut dan memulas wajahku sedikit dengan bedak dan lipstik. Aku hendak keluar dari kamar saat sudut mataku melihat sebuah pulpen dan kertas di meja rias. Aku segera mengambil pulpen dan kertas itu, lalu menuliskan mimpi yang aku dapatkan semalam. Tidak lupa aku membuat sketsa rumah dan dipan bambu yang aku mimpikan itu. Entahlah, perasaanku tidak enak dan aku ingin menulis dan menggambarkan mimpi burukku semalam. Setelah selesai menuliskan itu, aku beranjak keluar. Namun aku lupa menuliskan kemana aku pergi, dan aku pun kembali ke kamar untuk menuliskan bahwa aku ke rumah Bu Warti untuk membuat kue. Pesan itu aku tulis untuk Mas Pras. Barangkali dia akan kebingungan mendapatiku tidak ada di rumah. Aku meletakkan pulpen di atas kertas lalu berjalan keluar kamar. Hampir saja jantungku lepas saat melihat Dimas berdiri mematung di ambang pintu kamarku. Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas?" "Maaf, saya tidak sengaja. Saya berpikir kamu terlalu lama di dalam." Ibu terlihat berlari mendekatiku. "Ada apa, Jeng? Kenapa teriak?" Enggak Bu, Ajeng hanya kaget melihat Dimas di depan kamar Ajeng." "Saya tunggu di luar ya." Dimas beranjak keluar rumah dengan kepala menunduk. Aku mencium punggung tangan ibu dan berjalan keluar. Namun baru beberapa langkah ibu menarik tanganku. "Hati-hati Jeng." "Iya Bu, ibu sudah mengatakannya tadi." Aku tersenyum. "Iya, ibu hanya khawatir. Dimas terlihat aneh." "Gak apa-apa Bu, Ajeng bisa jaga diri." Aku melepas pegangan tangan ibu lalu kembali berjalan keluar rumah. Aku mengikuti langkah Dimas menuju ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Dimas. Begitupun denganku yang lebih memilih diam daripada harus berbincang dengan pria seaneh Dimas. Tidak perlu waktu lama, kami sampai di rumah Bu Warti. Aku melangkah masuk ke halaman yang lebih dulu harus melewati pos satpam. Namun entah kenapa pos satpam tersebut kosong. Tidak terlihat satpam yang kemarin menyapaku. Saat masuk ke dalam rumah, seketika suasana hening menyelimuti. Tidak ada Mbok Giem ataupun Wening yang menyambut. "Kemana orang-orang?" Dimas tidak menjawab.
Dia hanya menggedikan bahu, mungkin karena sedang keluar sebentar. Dimas menunjukkan dapur tempatku untuk membuat kue. Dia juga menunjukkan berbagai bahan kue yang sudah disiapkan. Jika ada yang kurang, semua ada di gudang. Seketika aku ingat kejadian kemarin, di mana pintu gudang digedor dan seolah ada yang berusaha membuka pintu dari dalam. Entah mengapa aku jadi merinding. Apa ada yang hendak kamu tanyakan? Aku menggeleng, lalu meletakkan tasku di atas meja dapur. Dimas terlihat berlalu dan naik ke lantai 2. Sementara aku mulai menakar bahan yang akan aku jadikan kue. Ternyata takaran tepung dan gula masih kurang. Kata Dimas, aku harus mengambilnya sendiri di gudang. Tiba-tiba saja terlintas kejadian kemarin, sehingga membuat bulu kuduk meremang. Namun karena aku harus menyelesaikan tugas, aku pun memberanikan diri menuju gudang yang ada di belakang dapur. Kini aku berdiri di depan pintu gudang. Dengan tangan gemetar, aku menekan handle pintu. Pintu pun terbuka. Aroma apek dan pengap seketika menerpa hingga aku harus menutup hidung dengan tangan untuk menghalau debu yang berlomba masuk ke penciuman. Perlahan aku masuk ke gudang. Tanganku meraba dinding untuk mencari saklar lampu. Sudah dipastikan gudang ini tidak memiliki jendela atau ventilasi karena kondisinya sangat gelap. Saklar kudapatkan segera saja aku menekannya dan akhirnya terang benderang. Di dalam gudang tersusun beberapa kardus dan juga lemari yang terlihat sangat usang. Di sudut ruangan bertumpuk banyak sekali karung. Mungkin saja karung itu berisi tepung yang aku butuhkan. Kakiku melangkah menuju karung tersebut dan menyentuhnya untuk memastikan bahwa isinya adalah tepung. Namun mataku justru menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kain dengan bercak darah yang masih baru teronggok di sebuah karung yang dekat dengan dinding. Aku sampai harus berjinjit untuk meraih kain itu. Setelah dapat, aku segera memperhatikan kain yang ternyata adalah sebuah kemeja berukuran kecil. Di kemeja itu tertempel sebuah tag name Anita H. Siapa itu Anita? Bukannya di rumah ini tidak ada anak perempuan, lalu bercak darah ini. Di sebelah karung tadi ada sebuah lemari usang tanpa cermin. Di sela pintu lemari terdapat sebuah kain putih yang terjepit. Aku menarik kain itu hingga tiba-tiba pintu lemari terbuka lebar dan isinya berjatuhan. Aku memungut satu persatu sesuatu itu dan aku pun terbelalak. Puluhan kemeja kecil dengan bercak darah terpampang di depanku. Aku membuka kemeja itu satu persatu. Kemeja itu memiliki tag name yang berbeda-beda dan semua nama perempuan. Aku membuang kemeja itu saat tiba-tiba lampu dalam gudang berkedip, lalu pintu tertutup dengan sendirinya. Panik, aku berlari ke pintu dan menggedornya dengan keras, berharap ada yang membukakan pintu. "Tolong, buka pintunya, buka!" teriakku sembari menekan handle pintu berkali-kali. Tidak ada sautan sama sekali, lalu aku pun kembali berteriak. Namun masih sama, tidak ada sautan. Mendadak hidungku mencium aroma busuk yang teramat sangat. Aroma itu membuat kepalaku pusing dan pandanganku menjadi samar. Dalam pandangan yang samar itu, aku melihat seorang gadis dengan seragam sekolah dasar tengah diseret seseorang masuk ke dalam gudang. Dia meronta, tetapi seseorang itu justru memukul kepala si gadis hingga darahnya memercik ke kemeja seragamnya. Pandanganku semakin samar lalu mendadak hanya gelap yang terlihat. Akhirnya aku sampai di rumah selepas maghrib. Pekerjaan yang menumpuk membuatku harus lembur. Baru saja hendak membuka pintu saat tiba-tiba Wildan datang sambil mengamuk. Cerita beralih ke sudut pandang Prasetyo, suami Ajeng. "Mana Ajeng? Mana dia?" "Ada apa ini? Kenapa kamu mencari Ajeng sambil marah-marah?" "Gimana gak marah? Dia seenaknya saja menuduhku menculik Aziza. Sampai-sampai aku harus menginap di kantor polisi. Aku ini kan ayahnya Aziza, jadi mana mungkin aku yang menculik Aziza?" "Justru karena kamu adalah ayahnya, maka kesempatan kamu jadi tersangka lebih besar." Bullshit. "Tenang dulu, kalau kamu sudah tenang, baru aku akan memanggilkan Ajeng." Nafas Wildan yang memburu membuatku takut kalau dia lepas kendali. Bisa saja dia menyakiti Ajeng nanti. Perlahan dia mengembuskan nafas pelan-pelan sambil memejam. "Duduk dulu, aku akan panggilkan Ajeng." Wildan lalu duduk di kursi teras, sementara aku masuk ke rumah untuk memanggil Ajeng. "Ajeng, ada Wildan di luar, dia mencarimu." Aku berjalan ke kamar, tetapi saat kamarku buka ternyata kosong. Kemana dia? Rumah terlihat sepi sekali, ibu juga gak ada. Aku kembali keluar dan menemui Wildan. "Ajeng gak ada di rumah."
Bohong. Wildan merangsek masuk dan membuka satu persatu pintu kamar yang tertutup. Setelah puas mencari, dia kembali keluar karena tidak menemukan Ajeng. Tidak berapa lama seorang perempuan memakai mukena datang mendekat. Awalnya aku kira Ajeng, ternyata wanita itu adalah ibu. Ibu? Aku menghampiri dan mencium punggung tangan wanita yang telah melahirkanku itu dengan takjim. Baru pulang, nak. Iya, tadi aku harus lembur. Ibu terlihat mengangguk lalu memandang ke belakang tubuhku. Wildan, kamu di sini? Ya, saya cari Ajeng, sahut Wildan sembari bangkit dari duduknya. Di mana Ajeng, Bu? Kami mencarinya di dalam tapi tidak ada. Itulah. Ibu duduk sembari meletakkan sajadah di meja. Tadi Dimas datang untuk menjemput Ajeng. Katanya kue harus selesai hari ini. Bukannya tadi Ajeng bilang mau izin sama Bu Warti kalau nggak bisa mengerjakan pesanannya hari ini? Iya, tapi nyatanya Dimas datang menjemput. Lalu ibu pikir Ajeng pasti kewalahan kalau harus membuat kue sendiri. Jadi ibu bermaksud untuk membantunya dengan datang ke rumah Bu Warti. Tapi apa, Bu? Keterangan ibu yang menggantung membuatku cemas. Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan istriku itu. Tapi saat ibu ke rumah Bu Warti, satpam dan pembantunya bilang kalau Ajeng gak ada di rumah itu. Sejak pagi tidak ada orang yang datang. Awalnya ibu gak percaya, tapi saat membuktikannya dengan masuk ke rumah itu, ternyata memang benar, Ajeng gak ada di sana. Jadi, kemana Ajeng dan Dimas? Ibu menggeleng. Aku lalu menatap Wildan yang sedang mengerutkan dahi, seolah sedang berpikir keras. Apa jangan-jangan Ajeng dan Dimas? Aku jadi curiga dengan mereka. Akan tetapi Wildan menyentuh bahuku sembari menggeleng. Ajeng bukan wanita seperti itu. Selama bersamanya, dia tipe perempuan yang setia. Tidak mungkin dia mengkhianati kamu. Tapi nyatanya, lebih baik kita ke rumah Bu Warti sekali lagi. Aku justru takut terjadi hal buruk pada Ajeng. Benar juga kata Wildan. Ajeng adalah tipe wanita setia. Dia selalu menurut dengan perkataanku. Dia juga selalu menjaga pandangan dan jarak dengan laki-laki, bahkan padaku saat kami belum menikah dulu. Betul, Pras. Lebih baik kita ke rumah Bu Warti lagi untuk memastikan kalau Ajeng ada di sana. Aku bersama dengan ibu dan juga Wildan segera menuju ke rumah Bu Warti. Di sana kami dihadang oleh seseorang satpam yang berjaga di pos. Maaf, bapak-bapak dan ibu ini mau cari siapa? Saya mau cari menantu saya Ajeng. Sejenak satpam itu mengeringkan dahi lalu menunjuk ibu. Loh, ibu bukannya yang tadi kesini? Kan sudah saya jelasin kalau sejak pagi nggak ada orang yang datang ke rumah ini. Ibu juga sudah membuktikannya dengan masuk ke dalam kan? Tapi pagi tadi istri saya diajak kemari sama Dimas. Ya mana saya tahu, Pak. Saya sejak pagi di sini, makan minum juga di sini. Di dalam juga nggak ada orang. Nyonya besar sama Tuan Dimas sedang ke rumah saudaranya. Jadi mana mungkin ada orang lain masuk ke rumah ini? Aku dan Wildan saling pandang, lalu aku memberi Wildan kode agar dia membuat keributan sehingga aku bisa menyusup masuk ke rumah. Sayangnya keributan yang dibuat Wildan justru membuat pembantu di dalam rumah keluar dan menangkap basah aku yang hendak masuk. Mereka berdua yang semuanya perempuan menyeretku keluar. Aneh, meskipun mereka perempuan tapi tenaga mereka cukup kuat hingga membuatku jatuh terjerembab. Beberapa warga berdatangan, begitu pula dengan Pak Teguh yang menjadi ketua RT di perumahan ini. Dia menengahi kami lalu menyuruhku, ibu dan juga Wildan untuk kembali esok pagi. Kecewa, itu yang aku rasakan. Belum juga ketemu anak kami yang bernama Aziza, kini ibunya ikut menghilang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa Pak Pras dan Bu Halimah membuat keributan di rumah Bu Warti? Pak Teguh kembali menanyakan hal yang sama pada kami. Aku pun menjelaskan duduk perkaranya, ditambah keterangan dari ibu. Pak Teguh mengangguk tanda mengerti. Lalu dia menatap Pak Basuki yang sedari tadi mengikuti dan mengantar kami pulang. Maaf Pak Basuki, bukannya di rumah Bapak terpasang CCTV? Kalau boleh tahu, kemana arah CCTV itu? Tanya Pak Teguh. CCTV saya menyorot jalan depan rumah, Pak. Karena beberapa bulan ini sering ada yang menggedor pagar rumah, tapi ketika saya keluar, nggak ada orangnya. Jadi saya memasang CCTV itu untuk mengetahui siapa yang suka iseng menggedor pintu pagar rumah saya. Terus, sudah ketemu pelakunya? Pintu pagar saya masih digedor, tapi saat saya mengecek CCTV hasilnya sama, nggak ada siapa-siapa.
Ih, Pak Basuki bergidik. Kalau CCTV Bapak menghadap ke jalan, berarti bisa tahu dong siapa saja yang sedang berjalan di depan rumah Bapak. Oh ya jelas. Boleh kami lihat CCTV Bapak. Bukannya depan rumah Pak Basuki itu rumah Bu Arti? Oh iya ya. Pak Basuki menepuk dahinya yang lebar. Kok saya nggak kepikiran ya? Dia lalu nyengir. Akhirnya kami putar balik dan berjalan menuju rumah Pak Basuki. Ketika di depan rumah pria berambut botak itu, aku melirik ke arah pos satpam Bu Warti. Satpam itu memandang kami dengan tatapan sinis. Pak Basuki mengetuk pintu rumahnya, lalu seorang wanita parubaya membukakan pintu. Bu Halimah, Pak Teguh, ada apa ini? Tanya wanita itu. Mereka mau melihat rekaman CCTV di depan rumah kita, Bu. Pak Basuki menjelaskan. Oh ayo, mari masuk. Wanita yang kukenal dengan nama Bu Basuki itu membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan kami masuk. Aku, Ibu Wildan dan juga Pak Teguh duduk di ruang tamu sembari menunggu Pak Basuki membawakan rekaman CCTV-nya. Bu Basuki masuk ke dalam, mungkin ke dapur karena aku mendengar suara kompor gas yang dinyalakan. Tidak berapa lama wanita sepantaran dengan ibu itu menyuguhkan teh panas dan juga kue kering di meja. Mari silahkan diincipin dulu. Terima kasih Bu, kami jadi merepotkan. Ibu meraih gelas di depannya lalu menyeruput sedikit demi sedikit teh di dalamnya. Memangnya ada apa Bu? Kenapa kalian mau melihat CCTV depan rumah kami? Depan rumah kami kan hanya jalan perumahan saja. Istri saya menghilang Bu, dia pamit ke rumah Bu Warti, tapi sampai sekarang dia belum pulang. Loh, ladalah, Bu Ajeng ikutan hilang. Mata Bu Basuki melotot sembari mengelus dada. Lalu hanya hening yang tercipta. Beberapa menit kemudian Pak Basuki keluar sambil membawa laptop. Pantas saja Pak Basuki begitu lama membawa laptopnya ke hadapan kami. Rupanya dia mandi dulu. Aku mengamati laptop yang dibawa Pak Basuki. Di sana terlihat lalu lalang sepeda motor yang melintas, pun dengan beberapa pejalan kaki yang berlalu lalang. Di menit ke-50 lebih dari jam 9, seseorang yang aku sangat kenal melintas. Itu Ajeng. Aku menunjuk layar laptop Pak Basuki. Iya, itu Ajeng bersama dengan Dimas. Kami terus memperhatikan dan benar saja Ajeng masuk ke rumah Bu Warti. Terlihat tidak ada siapapun di dalam pos satpam yang katanya standby 24 jam. Kurang ajar. Dengan geram aku keluar dari rumah Pak Basuki, tetapi Pak Teguh dan Wildan memegangiku. Jangan gegabah Pras, kita belum tahu posisi Ajeng saat ini. Apakah dia aman atau justru bahaya jika kita langsung masuk ke sana? Wildan mencoba menenangkan. Betul Pak Pras, kita nggak bisa asal masuk ke rumah orang. Apalagi tadi, mereka sangat yakin jika tidak ada orang lain masuk ke rumah mereka. Timbal Pak Teguh. Apa ini sebuah kesengajaan? Dimas sengaja menyuruh satpam pergi agar dia bebas memasukkan Ajeng dalam rumah tanpa sepengetahuan satpam. Celetuk Bu Basuki. Kalaupun satpam tidak tahu, tapi di dalam kan ada 2 pembantunya. Mereka mengangguk tanda setuju. Lalu aku melemparkan pandangan pada ibu yang sedari tadi hanya diam. Beliau pasti merasa sangat kehilangan. Melihatku yang diam memandangi ibu, mereka pun serentak ikut memandang ibu. Apa mungkin hilangnya Ajeng berkaitan dengan hilangnya Aziza? Gumam ibu. Aku, Wildan, Pak Teguh, Bu Basuki, dan Pak Basuki saling pandang. Benar juga apa kata ibu. Ajeng pasti tahu sesuatu hingga dia ikut menghilang seperti Aziza. Kalau begitu, kita perlu polisi. Aku segera meraih ponsel dan menekan nomor ponsel Pak Andika yang sudah tersimpan. Aku menjelaskan semua pada Pak Andika. Dia berkata jika kami harus menunggunya untuk bisa menggeledah rumah Bu Warti, karena hanya pihak kepolisianlah yang punya wewenang untuk menggeledah rumah warga sipil. Kami semua duduk di ruang tamu dengan harap-harap cemas. Sudah hampir 1 jam sejak aku menelpon polisi, tetapi mereka belum juga sampai. Hingga suara mobil yang berhenti membuat kami bergegas keluar rumah. Ternyata Pak Andika tidak datang sendiri. Dia datang bersama dengan petugas lain yang memakai pakaian bebas. Sebelum menuju rumah Bu Warti, sejenak kami menjelaskan dulu apa yang menjadi masalah dan juga unek-unek kami. Pak Andika bangkit lalu menyuruh anggota untuk berpencar. Mereka mengepung rumah Bu Warti dari samping kanan, kiri, dan juga belakang rumah. Selesai memerintah anggotanya, kami mengikuti langkah Pak Andika menuju rumah Bu Warti, kecuali Bapak dan Ibu Basuki.
Sumpah, jantungku berpacu begitu cepat. Selain takut kehilangan Ajeng, aku juga takut jika tiba-tiba terjadi baku tembak seperti dalam film. "Maaf, ada apa lagi nih?" Satpam rumah bernama Tony itu menghadang langkah kami. Pak Andika maju lalu menyerahkan secari kertas pada Tony. "Kami dari pihak kepolisian mempunyai izin untuk menggeledah rumah ini." Tony memperhatikan kertas yang diserahkan Pak Andika lalu membacanya. "Tapi untuk apa rumah yang saya jaga digeledah?" "Kami memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa saudari Ajeng, istri dari Pak Prasetyo, masuk ke rumah ini bersama dengan Dimas." Mata Tony membulat, tetapi dia masih berusaha untuk menghalangi kami masuk. "Tolong jangan halangi polisi untuk bekerja, atau..." Pak Andika mulai mengeluarkan ancaman yang membuat Tony berpikir ulang untuk menghalangi kami. Akhirnya kami bisa masuk ke rumah Bu Warti dengan leluasa. Namun belum juga masuk melalui pintu, 2 orang pembantu perempuan menghalangi. "Wening, jangan halangi kami untuk masuk." "Tolong jangan masuk, kami diperintah untuk menjaga rumah ini dari siapapun." "Kami hanya ingin menyelidiki keberadaan saudari Ajeng." Giliran Pak Andika menjelaskan. "Tolong biarkan kami masuk, Mbok Kiem. Kalau memang nanti Ajeng tidak ada, kami akan segera keluar." Ibu sampai hampir bersujud di kaki Mbok Kiem. "Maaf, tapi nanti Nyonya Besar marah kalau tahu rumahnya dimasuki oleh orang lain tanpa izin. Kalian belum pernah lihat kemarahan Nyonya Besar seperti apa." Kulihat sorot ketakutan di mata Mbok Kiem dan juga Wening. Semenakutkan apakah kemarahan wanita parubaya seusia ibuku itu, hingga mereka yang bekerja padanya ketakutan. Aku mendekati Mbok Kiem lalu menggenggam tangannya. Dengan tatapan sendu, aku menatap tepat di manik mata Mbok Kiem. "Mbok, aku sudah kehilangan putri sambungku, dan sekarang istriku yang menghilang. Bisa Mbok Kiem bayangkan bagaimana sengsaranya aku, Mbok? Tolonglah kami sekali saja." Mbok Kiem menunduk. "Hari-hariku sepi tanpa mereka, Mbok. Sama seperti yang Mbok Kiem merasakan saat ini, iya kan?" Rencanaku berhasil. Aku menyerang sisi keibuan Mbok Kiem. Dia pun menatap Wening seolah memberi isyarat agar memperbolehkan kami masuk. "Tapi ada satu syarat." Wening memecah keheningan. "Apapun syaratnya," tegas Wildan. "Jangan membuat berantakan. Usahakan letakkan kembali barang yang kalian sentuh persis di tempat semula." "Baik, kami tidak akan menyentuh apapun. Kami hanya akan mencari Ajeng." Wening membuka pintu rumah untuk kami. Seketika suasana suram terlihat di depan mata. Meskipun rumah ini besar dan mewah, ternyata lampu yang digunakan adalah lampu kuning sehingga rumah terlihat suram. Aku juga merasa rumah ini terlalu hening. Sama sekali tidak terdengar suara televisi ataupun radio. Kami semua berpencar. Pak Andika menggeledah satu persatu kamar, sementara aku ke dapur dan bagian belakang rumah. Tiba-tiba saja aku melihat bayangan mirip Aziza berdiri mematung di sebuah pintu yang dekat dengan dapur. Aku segera berlari menghampirinya, begitupun dengan Wildan. Dia berlari dan hampir saja menabrakku yang berdiri di depan pintu yang tertutup itu. "Wildan, kamu bikin kaget saja tahu." "Kamu juga ngapain berdiri di sini? Hampir saja aku nabrak kamu." Nafasnya ngos-ngosan. "Tadi aku melihat Aziza di sini." "Loh, kok sama? Apa jangan-jangan Aziza mau menunjukkan sesuatu?" Saat kami berbincang, Pak Andika, Ibu, dan Pak Teguh mendekat. "Di kamar atas tidak ada," ucap Pak Andika. "Di taman samping kiri rumah juga nggak ada," Pak Teguh menyaut. "Ibu lihat di kamar tamu juga nggak ada." "Kalian, kenapa justru berdiri di sini?" Pak Andika menegur kami. "Kami melihat sosok mirip Aziza di sini." Aku menunjuk pintu depanku. "Hanya pintu ini yang belum diperiksa," ujar Pak Teguh. "Kalau begitu, kita periksa sekarang." Pak Andika maju dan mencoba membuka pintu itu, namun pintu tersebut terkunci rapat. Tidak putus asa, Pak Andika mendobrak pintu tersebut sampai terbuka. Seketika aroma busuk menyeruak ke penciuman kami, sehingga kami harus menutup hidung dengan tangan. "Bu, apa ini?" Ibu terlihat sedang menahan rasa mualnya. "Ibu tunggu di ruang tamu saja. Ibu gak kuat dengan baunya." Ibu lalu beranjak meninggalkan kami ke ruang tamu. Pak Andika lebih dulu masuk diikuti oleh Pak Teguh, lalu Wildan dan aku. Banyak sekali karung tertata di dekat dinding ruangan yang mirip seperti gudang ini. Aku begitu tertarik dengan lemari tua yang teronggok di sudut ruangan. Entah mengapa aku sangat ingin mendekati lemari itu. Pak Andika, Pak Teguh, dan Wildan memeriksa karung-karung yang berjajar.
Hanya tepung dan gula, celetuk Pak Andika. Lalu dari mana bau busuk ini berasal? Saut Pak Teguh. Lemari ini belum kita periksa. Mereka bertiga menghampiriku yang berdiri terpaku di depan lemari. Lalu dalam hitungan ketiga kami membuka paksa lemari itu bersama-sama. Sekali, dua kali dan tiga kalinya, akhirnya pintu lemari itu terbuka dan seketika semua isinya berhamburan keluar. Aroma busuk semakin kuat tercium. Aku memungut salah satu kain yang jatuh dari dalam lemari itu. Sebuah kaos berwarna pink dengan noda darah yang mengering. Sepertinya noda darah itulah yang menimbulkan aroma busuk. Pak Andika ikut memungut salah satu kain yang ternyata sebuah rok seragam sekolah dasar dengan noda darah di semua bagiannya. Pak, ini... Aku memandang Pak Andika. Kita harus memastikan dulu pakaian-pakaian anak ini milik siapa. Dan noda darah ini darah apa? Apakah hewan atau... Aku hendak memungut lagi salah satu kain, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang dilempar dari luar gudang. Sesuatu berbentuk bulat yang mengeluarkan asap pekat. Kami terbatuk-batuk saat menghirup asap tersebut. Lalu pintu gudang tertutup dengan sendirinya. Dalam kepanikan aku mencoba membuka pintu dengan paksa, namun jangankan terbuka. Tanganku sangat lemas untuk sekedar menekan handle pintu. Ada apa ini? Aku masih bisa melihat Wildan, Pak Teguh, dan Pak Andika mencoba menghalau asap sembari menutup hidung mereka. Mata ini terasa sangat panas dan pedih, lalu pandanganku mulai buram, hingga perlahan hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun saat tiba-tiba saja air mengguyur tubuhku hingga basah kuyup. Aku mengerjap untuk menghalau air yang ingin masuk ke mata. Entah di mana aku sekarang, aku kini terbaring di tanah dengan kondisi terikat tangan dan kaki di dalam sebuah ruangan gelap. Di dalam kegelapan yang ada di depanku, berdiri seorang perempuan berambut putih dan panjang tergerai. Siapa kamu? Di mana teman-temanku? Sosok itu hanya diam sembari memegang sebuah kayu di tangannya. Bukan, itu bukan kayu, karena aku melihat kilatan cahaya memantul dari sana. Itu samurai atau pedang. Tiba-tiba seorang pria menyeret Pak Teguh masuk ke ruangan tempatku terikat. Kondisinya sama denganku, terikat di bagian tangan dan kaki. Aku tidak dapat melihat dengan jelas pria itu karena ruangan ini hanya sedikit pencahayaan. Lepaskan aku, lepas! Pria yang menyeret Pak Teguh tadi memaksa Pak Teguh untuk berdiri. Lalu perempuan berambut putih dan panjang itu mendekat ke arah Pak Teguh, lalu menjambak rambutnya. Pedang yang sedari tadi perempuan itu bawa dia letakkan di leher Pak Teguh. Jangan lakukan itu. Namun kedua sosok itu hanya diam. Dalam sekejap leher Pak Teguh sudah tersayat-sayat. Darah pun muncrat kemana-mana termasuk ke wajahku. Tidak. Aku mencoba untuk melepaskan ikatan di tangan. Tetapi ikatan ini sangat kencang. Aku berusaha untuk terus lepas tapi aku kembali terdiam saat si pria tadi keluar dan masuk kembali membawa Pak Andika. Apa mau kalian? Katakan, apa mau kalian? Mereka masih diam. Lalu pria itu memaksa Pak Andika berlutut dengan menendang lutut Pak Andika. Polisi akan segera menangkap kalian. Sepertinya perkataan Pak Andika membuat si pria marah hingga membuatnya memukul tangkuk Pak Andika. Seketika itu tubuh tegap Pak Andika tersungkur. Lalu seolah sedang bermain, pria itu lagi-lagi mengangkat tubuh Pak Andika hingga kembali berlutut. Tanpa ampun perempuan yang membawa pedang tadi menyabet leher Pak Andika. Seketika kepala Pak Andika lepas dari tubuhnya dan menggelinding tepat di kakiku. Tidak! Kedua sosok itu masih diam sembari memainkan pedang yang sudah berlumuran darah. Si perempuan berambut putih mengusap pedangnya hingga darah yang menempel pada pedangnya itu kini menempel di tangannya. Selanjutnya, yang membuatku mual adalah dua sosok itu dengan rakusnya menjilati darah yang menempel di pedang dan tangan si perempuan. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Masih tidak ada sautan. Lalu mereka berdua keluar dari ruangan, meninggalkanku dengan kedua tubuh tidak bernyawa tersebut. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatan di tangan. Aku mengarahkan kedua tanganku yang terikat ke kaki. Lalu seperti bermain lompat tali, aku melompati tanganku. Dengan begini, aku bisa membuka ikatan di tangan dengan mulutku. Lepas. Cepat-cepat aku membuka ikatan di kaki, lalu merangkak ke sudut ruangan. Sok. Aku sangat shock melihat pemandangan yang baru saja tersaji di depanku. Pembunuhan sadis dengan menggorok dan memotong kepala seseorang. Aku kira
Psikopat hanya ada di film-film saja. Ternyata di dunia nyata justru lebih kejam dan menakutkan. Mereka membunuh tanpa ekspresi, hanya diam dan diam yang mereka tunjukkan. Aku harus keluar dari sini. Pak Andika dan Pak Teguh sudah menjadi korban. Aku tidak mau jadi korban selanjutnya. Dengan sangat perlahan aku mencoba membuka pintu, namun ternyata pintu terkunci rapat. Aku memindai sekitar lalu mencari celah agar bisa keluar. Beruntung bangunan ini terbuat dari bambu, sehingga mataku menemukan salah satu bambu tidak menempel sempurna. Paku yang menancap di dinding bambu itu lepas. Aku menarik bambu tersebut agar terlepas lalu menarik paksa bambu lainnya supaya tubuhku bisa menyusup. Ketika dinding bambu itu mulai seukuran dengan tubuhku, terlihat ruangan di balik dinding bambu itu. Sangat gelap dan sama sekali tidak ada penerangan. Aku memiringkan tubuh lalu mencoba untuk masuk ke ruangan di balik dinding. Kosong. Aku mencoba membuka pintu di ruangan tersebut dan berhasil. Rupanya pintu tidak terkunci. Dengan berjalan mengendap, aku melangkah menyusuri lorong dan mencari jalan keluar. Hingga di sebuah ruangan aku mendengar suara seseorang yang mencoba berteriak, tetapi mulutnya terbungkam. Aku mencoba membuka pintu sedikit demi sedikit dan mencoba mengintip. Seorang pria duduk di sebuah kursi kayu dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta mulutnya disumpal. Aku memberanikan diri untuk masuk dan menolong pria itu. Wildan, syukurlah. Cepat-cepat kubuka sumpal di mulutnya, lalu membuka ikatan di tangan dan kakinya. Syukurlah kamu datang, Pras. Aku takut sekali. Mereka kejam, ucap Wildan dengan suara bergetar. Diamlah, atau kita akan ketahuan. Mana Pak Teguh dan Pak Andika? Mereka tewas. Apa? Teriak Wildan. Aku seketika membekap mulutnya dengan tangan, lalu memaksanya berjongkok saat terdengar suara langkah kaki. Pelankan suaramu, atau kita akan bernasib sama dengan Pak Teguh dan Pak Andika, ujarku dengan suara berbisik. Memangnya apa yang terjadi pada mereka? Tubuh dan kepala mereka terpisah. Wildan membelalakan mata sembari menelan saliva. Dia lalu memandangku dengan peluh bercucuran saat suara langkah kaki itu semakin mendekat. Pras, aku takut. Wildan mencengkram lengan kiriku. Aku berjalan mengelilingi ruangan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata perlawanan. Di sudut ruangan tergeletak sebuah kayu balok. Aku meraih kayu itu dan menyerahkannya pada Wildan. Bawa ini, pukulkan pada mereka yang mencoba mencelakaimu. Dengan tangan gemetar, Wildan meraih balok kayu itu, lalu memegangnya dengan erat. Sementara aku meraih kursi kayu dan membawanya bersamaku. Mendadak kami mendengar suara langkah kaki tadi berhenti di depan ruangan kami. Aku dan Wildan bersiap di samping kiri dan kanan pintu. Perlahan pintu mulai terbuka dan kami bersiap untuk memukulkan yang kami bawa pada seseorang itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.